Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Elisa Agustina, NPM 2201011026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Madhab Sahabi. Pengertian Madhab Sahabi. Yang dimaksud dengan Madhab Sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukum tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang Muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Menurut sebagian ulama usul fikih, madhab sahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana terdapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Keadaan para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal fikih untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal ini karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW dan telah memahami Al-Quran beserta hukum-hukumnya. Kehujahan madhab sahabi dan pedagang para ulama. Pendapat para sahabat dianggap sebagai hujah bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa diajukan oleh akal. Dijangkau oleh akal. Karena pendapat mereka bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Seperti ucapan Aisyah, tidaklah terdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun. Dan seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud, bahwa sekurang-kurangnya masa haid adalah 3 hari. Keterangan di atas tidaklah sah untuk dijadikan lapangan ijtihad dan pendapat, namun karena sumbernya benar-benar dari Rasulullah SAW, maka dianggap sebagai sunnah meskipun pada zahirnya merupakan ucapan sahabat. Bentuk-bentuk mazhab sahabi. Para ulama membagi qaul al-sahabi ke dalam beberapa macam. Di antaranya A. Perkataan sahabat terdapat hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. B. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. C. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui dan ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. D. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapat atau ijtihad sendiri. D. Dasar-dasar hukum madhab sahabi. Pendapat sahabat tidak menjadi hujah atas sahabat lainnya. Hal ini telah disepakati, namun yang masih diperselisihkan ialah apakah pendapat sahabat bisa menjadikan hujah atas tabi'in dan orang-orang setelah tabi'in. Ulama usul memiliki 3 pendapat. Di antaranya adalah 1A. Satu pendapat mengatakan bahwa mazhab sahabat qaulu sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Raziqi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya.
B. Satu pendapat mengatakan bahwa madhab sahabat qaulu sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah Imam Syafi'i dalam madhab yang jadid baru, juga Abu Hasan al-Kharah dari golongan Hanafiyah. C. Ulama Hanafiyah Imam Maliki, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Contoh-contoh madhab sahabi: A. Hukum sujud tilawah. B. Hukum sholat Jumat bagi sholat id. C. Hukum potong tangan bagi seorang pembantu. D. Status pernikahan dalam masa iddah. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.